saya Riana, NIM 1903211000071. Nah, di video kali ini saya akan mereview tentang jurnal yang membahas tentang komoditas bawang merah dari sisi pemasarannya melalui pendekatan SCP, di mana jurnal yang pertama berjudul Pendekatan SCP pada Pengukuran Efisiensi Pemasaran Bawang Merah di Kabupaten Probolinggo. Sedangkan jurnal yang kedua yaitu Analisis Sistem Pemasaran Komoditi Bawang Merah dengan Pendekatan SCP dalam kurung Market Structure, Market Conduct, and Market Performance di Kelurahan Baruga 2, Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Pada jurnal 1, peneliti menggunakan jumlah sampel sebanyak 50 orang. Penentuan sampel menggunakan metode random sampling atau metode acak sederhana dan ditentukan dengan metode snowball sampling. Analisis data yang digunakan yaitu analisis struktur pasar, analisis rasio konsentrasi, share pasar, analisis perilaku pasar, analisis kinerja pasar, dalam kurung biaya margin, keuntungan, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan hasil pendekatan rasio pemasaran komoditas bawang merah ini termasuk pasar oligopsoni dengan konsentrasi 40%. Sedangkan berdasarkan analisis IHH termasuk persaingan sempurna dengan persentase 0,3%. Sedangkan berdasarkan analisis CR4 termasuk pasar oligopolistik karena menghasilkan 0,46%. Sedangkan berdasarkan analisis market share-nya termasuk pasar oligopsoni yang mendekati persaingan sempurna karena lebih dari 40%. Selanjutnya saya akan membahas tentang analisis saluran pemasaran pada jurnal 1. Nah, pada penelitian ini terdiri dari 8 saluran pemasaran, diantaranya yang pertama petani, kemudian disalurkan ke pedagang penebas, pedagang pengecer, serta konsumen lokal. Yang kedua dari petani, kemudian ke pedagang penebas, selanjutnya pedagang luar daerah dan konsumen luar daerah. Yang ketiga dari petani, kemudian ke pedagang pengumpul, lalu didistribusikan lagi ke industri rumah tangga, selanjutnya konsumen lokal. Yang keempat dari petani, kemudian ke pedagang pengumpul, selanjutnya ke pedagang pengecer, dan yang terakhir konsumen lokal. Yang kelima dari petani, terus ke pedagang luar daerah, kemudian konsumen luar daerah. Sedangkan yang keenam dari petani, kemudian ke pedagang besar, lalu ke pedagang pengecer, dan yang terakhir ke konsumen lokal. Yang ketujuh dari petani, kemudian ke pedagang pengecer, lalu yang terakhir ke konsumen lokal. Sedangkan saluran yang kedelapan dari petani, lalu ke industri rumah tangga, serta konsumen lokal. Selanjutnya, analisis market conduct. Analisis market conduct pada penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan harga bawang merah didasarkan pada negosiasi individu, tidak ada lembaga pemasaran formal yang berperan dalam penetapan maupun kontrol harga, sehingga bargaining position petani sangat lemah karena petani hanya bertindak sebagai price taker. Pedagang bawang merah juga tidak melakukan aktivitas promosi secara langsung dan petani hanya mengenal pedagang dari mulut ke mulut, sehingga terbentuklah saluran pemasaran kecuali fasilitas bibit dan peningkatan harga dengan kompensasi pembayaran tidak tunai. Praktis tidak terjadi persaingan yang berarti antar pedagang. Berdasarkan analisis market performance menunjukkan bahwa biaya pemasaran, margin, dan keuntungan antar jenis pedagang dan saluran bervariasi. Share harga menunjukkan bagian harga yang diterima petani cukup tinggi, sedangkan share biaya menunjukkan proporsi biaya yang dikeluarkan pedagang berkisar antara 10-40%. Proporsi keuntungan berkisar 20-40% dari harga beli oleh konsumen. Jadi kesimpulan dari jurnal 1 ini bisa kita ambil bahwa dinamika harga tingkat konsumen ditransmisikan dengan baik terhadap harga tingkat produsen. Pasar tingkat produsen dan tingkat konsumen terintegrasi dengan baik terhadap pasar acuan. Berdasarkan indikator struktur conduct dan market performance, sistem pemasaran bawang merah ini belum bisa dikatakan efisien. Selanjutnya saya akan membahas tentang artikel yang kedua, yaitu analisis SCP komoditas bawang merah di Kabupaten Majene.
Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis struktur pasar, market conduct, dan market performance di Kelurahan Baruga 2, Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Utara, dengan metode simple random sampling atau metode acak sederhana, hampir sama dengan jurnal yang pertama, dengan teknik snowball sampling. Namun, jumlah responden yang di jurnal 2 ini berbeda dari jurnal yang pertama. Jurnal pertama respondennya sebanyak 50, sedangkan di responden yang kedua yaitu 45. Di sini saya akan menjelaskan tentang market structure di jurnal kedua. Berikut beberapa saluran pemasaran di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Saluran yang pertama yaitu dari petani, kemudian agroindustri atau UKMK Bina Sejahtera, selanjutnya ke konsumen lokal. Yang kedua dari petani, kemudian ke pedagang pengumpul, terus ke pengecer lokal dan konsumen lokal. Yang ketiga dari pedagang pengumpul, lalu ke pengecer luar daerah. Yang keempat dari petani, lalu ke pedagang pengumpul, dan yang terakhir pedagang besar luar daerah. Seluruh pedagang mengetahui informasi yang didapatkan dari orang atau penjual lainnya serta juga dari media sosial. Pada proses penentuan penjualan hasil produksi, petani bebas untuk memilih kepada pedagang mana saja untuk menjual hasil pertaniannya. Berdasarkan hasil struktur pasar atau market structure, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pemasaran di Kabupaten Majene menunjukkan pasar tidak bersaing sempurna atau oligopsoni. Berdasarkan ciri-cirinya bahwa sistem pemasaran bawang merah di Kelurahan Baruga 2, Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten Majene, barang yang dijual adalah bahan mentah, harga cenderung stabil, dan penjual lebih dapat berpindah ke pembeli lain. Selanjutnya ada market conduct. Berdasarkan hasil wawancara dari petani dan lembaga pemasaran, maka bisa kita simpulkan bahwa Kelurahan Baruga 2, Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, bentuk pemasaran komoditi bawang merah dilakukan secara individu karena petani lebih memilih memasarkannya secara individu untuk mempermudah proses komunikasi dengan lembaga pemasaran dan juga mengurangi kesalahpahaman antar petani, sehingga dapat kita simpulkan bahwa di Kelurahan Baruga 2, Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan perilaku pasar yang baik. Sedangkan untuk market performance-nya menunjukkan bahwa margin pemasaran tertinggi terdapat pada saluran 1 yakni 14.500, sedangkan farmer set yang tertinggi pada saluran 3 yaitu 63%, dan tidak adanya konflik antar lembaga. Dengan melihat petani yang beranggapan puas 52,5% dan cukup sebesar 47,5%. Sistem pemasaran bawang merah di Kelurahan Baruga 2, Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan efisien dengan nilai pada saluran pemasaran 1 sebesar 4%, saluran pemasaran 2 0%, sedangkan saluran 3 4,8%, dan saluran pemasaran 4 yaitu 0%. Lalu komentar saya tentang kedua artikel tersebut yang membahas tentang komoditas bawang merah dengan judul artikel yang pertama, pendekatan SCP pada pengukuran efisiensi pemasaran bawang merah di Kabupaten Probolinggo, dan artikel yang kedua, analisis sistem pemasaran komoditi bawang merah dengan pendekatan SCP dalam kurung market structure, market conduct, and market performance di Kelurahan Baruga 2, Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan bahwa pada artikel pertama, berdasarkan yang flu responden menyatakan bahwa terdapat 8 saluran pemasaran dengan struktur pasar oligopsoni dan bersaingan sempurna, sedangkan pada tingkat produsen cenderung bersifat oligopolistik. Dan jika dilihat dari indikator struktur conduct dan market performance, bisa dikatakan masih belum efisien. Sedangkan pada artikel yang kedua, dari 45 responden menunjukkan bahwa terdapat 4 saluran pemasaran dengan struktur pasar yang mengacu pada pasar oligopsoni. Sedangkan berdasarkan hasil analisis indikator struktur
market conduct dan market performance menunjukkan hasil yang efisien. Jadi bisa kita raih kesimpulan bahwa pada jurnal 1 itu proses saluran pemasarannya belum efisien, sedangkan pada jurnal yang kedua sudah efisien. Mungkin hanya itu saja penyampaian dari saya. Apabila ada kesalahan ataupun tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.